أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Jangan dilewatin dari awal sampai akhir nanti ya. Yang pertama, persiapan amal untuk alam kubur, Masya Allah ya. Yang kedua, mencari maslahat dari sosmed. Biasanya dapetnya maksiat ya dari sosmed ya. Dan yang terakhir, hukum perselingkuhan. Oh, seru ya Masya Allah ya. Dari awal sampai akhir tetap bersama kami ya. Dan nanti insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Gais Abdurrahman Assegaf, dan habis itu juga ada Ustadz Ahmad Ridwan dan ada Ustadz Fikri AZ, dan kita juga akan ngaji yuk bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Abdur Razik. Dan sebelumnya Ali juga ingin memberitahukan kepada seluruh pemirsa di rumah, baik yang ada di rumah maupun di studio, tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan batasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja ya. Dan baik, kita sapa dulu yang sudah hadir di masjid. Assalamualaikum. Sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari majelis taklim mana Bu? Abdul Aziz, daerahnya Jati Asih. Terima kasih sudah sampai di sini. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, yuk sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam tema kita yang pertama, persiapan amal untuk alam kubur bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Gais Abdurrahman Assegaf. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fanawayna ata'allum wa ta'lim. Wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil
waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Cahaya Hati iNews TV yang dimuliakan oleh Allah, beriman kepada al-hayah ba'dal maut, kehidupan yang ada setelah kematian, adalah harga yang tidak pernah bisa ditawar bagi orang yang beriman. Artinya, kita sebagai orang yang beriman tidak sah menjadi orang yang beriman kalau tidak percaya kepada yang namanya kehidupan setelah kematian. Akan tetapi memang faktanya di dalam aliran-aliran yang menisbatkan diri mereka ke dalam agama Islam, mereka yang ada di luar ahlu sunnah wal jamaah meyakini tidak ada azab kubur. Ini adalah sebuah kekeliruan yang nyata dan tidak boleh kita yakini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur artinya kalian ini dibinasakan oleh berlebih-lebihan dan bermegah-megahan sampai kalian datang ke kuburan. Al-Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, hatta zurtumul maqabir, maksudnya idza sirtum ilal maqabir wa dufintum fiha. Wa fi hadza dalilun ala sihhatil qaul bi'adzabil qabri. Yang dimaksud hatta zurtumul maqabir adalah pada saat kalian masuk ke dalam kubur. Pada saat itulah kita baru akan melihat yang namanya kehidupan setelah kematian. Ini orang-orang yang mati, kata Nabi Muhammad SAW, dibagi menjadi dua. Jadi setelah kita membahas bahwasannya wajib kita beriman kepada wujudnya azab kubur, karena Nabi Muhammad SAW sampai mengulang doanya 3 kali, memerintahkan para sahabatnya untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, lindungilah kami dari azab kubur. Karena orang yang sudah meninggal tersebut dibagi menjadi 2. Ada orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, ada yang wafatnya su'ul khatimah. Yang wafatnya husnul khatimah, kata Nabi SAW, dicabutnya lembut. Sebelum dicabut dikirim utusan-utusan, yaitu berupa malaikat-malaikat yang harum semerbak, wangi, tampan, ganteng luar biasa dalam wujud yang indah. Kemudian datang malaikat Israel berkata dengan lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Itu nyawa yang keluar, ruhnya orang beriman yang hidupnya sholatnya gak pernah bolong, yang hidupnya habis untuk membaca Al-Quran, yang hidupnya tidak pernah berlaku pelit dan serakah, suka memberi dan mengabulkan, menyelesaikan hajat manusia, menyenangkan hati umatnya Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang seperti ini ruhnya akan menciptakan harum yang mana keharumannya tersebut memenuhi seluruh bumi. Luar biasa, Bu. Bisa jadi orang itu meninggalnya gak pakai minyak wangi, tapi karena banyak amal solehnya, ketika wafatnya dalam keadaan harum semerbak. Setelah itu malaikat-malaikat yang tadi duduk-duduk mendatangi ruh orang soleh tersebut dibalut dengan kain kafan yang wangi langsung dari surga. Dibawa ke langit pertama, disolati oleh seluruh malaikat yang ada di langit pertama. Ajib. Naik langit kedua, disolati oleh seluruh malaikat yang ada di langit kedua.
Sambil mereka berdecak kagum bertanya-tanya, nih orang amalannya apa? Kok sampai harum semerbak begini ruhnya? Sudah melampaui 7 lapis langit sebagai bentuk penghormatan dari Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ruh tersebut untuk dituliskan namanya di Illiyin. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Yang dimaksud Illiyin ini adalah kitab yang tertulis. Nama orang-orang ahli surga termaktub di situ yang disaksikan oleh para malaikat. Setelah ruhnya tercatat, Allah sudah janji. Saya sudah katakan di dalam Al-Quran, saya ciptakan kalian dari bumi. Kemudian kalian akan dikeluarkan dari bumi dan dikembalikan ke bumi, dibangkitkan di bumi. Maka ruhnya tersebut dikembalikan kemana? Ke dalam kubur. Ini orang soleh dikasih down payment sama Allah. Apa down paymentnya? Orang tuh kalau soleh wafatnya husnul khotimah, ini pertama-tama nih, kuburannya diperluas sejauh 70 hasta. Artinya kita dikasih kamar sejauh 35 meter persegi. Luas nggak? Kamar 35 meter buat satu ini kalau orangnya benar. Ini baru down payment, belum full paymentnya. Setelah itu kita ditanya, ketika nanti sendal peziarah sudah nggak ada lagi, nggak ada yang kedengeran, makanya penting kita ziarah. Ngeringanin siapa tahu ada yang diazab. Maka ketika sudah nggak ada lagi yang ziarah, datang malaikat mungkar dan nakir. Bertanya, mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Ini nggak bisa nyontek. Karena kain kafan ini nggak ada kantongnya. Kalau kain kafan itu ada kantongnya, mungkin bisa kita selipkan, tapi nggak bisa. Ditanya, mar rabbuka? Ditanya lagi, madza taqulu fi hadzal rajulil ladzi bu'itsa fika? Apa pendapat kamu terhadap laki-laki yang diutus kepada kamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian ditanya tentang sholat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa jawab, ini kan fitnah kubur namanya, ujian. Kalau kita bisa jawab, lempeng jawabannya, maka kuburan kita diperluas sejauh langit dan bumi. Luar biasa. Jadi yang mungkin ketika hidup di dunia tanahnya, rumahnya cuma 4x3, kamarnya itu cuma 2x1. Tapi kalau dia jadi orang yang saleh, jadi orang yang takut kepada Allah, luas kuburnya. Bukan cuma itu. Yang paling nikmat lagi, dikasih satu pintu yang pintu tersebut langsung tembus ke surga. Aroma surga masuk dari situ. Enak banget. Jadi kematian itu betul kata Rasulullah, tuhfatun lil mu'min. Kematian itu bukan sesuatu yang harus kita takutkan karena ia merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita beriman. Terus dikasih hadiah lagi sama Allah. Apa hadiahnya? Orang-orang soleh itu arwahnya bisa mengunjungi satu sama lain. Misalkan anak meninggal. Ibu mau meninggal, Bu? Mau cepat apa lama? Cinta sama Allah enggak? Pengen cepat enggak ketemunya? Ibu lahir hari apa? Hari Sabtu. Biasanya yang hari Sabtu nanti Selasa, Bu. Misalkan saya meninggal hari inilah. Kemudian Bang Ali ini, Habib Ali ini meninggal besok. Karena insya Allah kita sama-sama orang soleh, nanti bisa saling tazawur. Bisa saling mengunjungi satu sama lain. Dikasih lagi hadiah sama Allah apa di kuburan? CCTV. CCTV-nya keluarga kita yang masih hidup. Kita bakal bisa ngelihat anak sholat. Bisa ngelihat anak puasa. Nikmatnya luar biasa. Begitu tontonannya orang kalau beriman meninggalnya. Sekarang yang mati su'ul khotimah ngeri. Ini orang biasanya mati su'ul khotimah gara-gara pelit bin medit bin kikir bin buntut gasiran. Ini orang model kayak begini jangankan duit. Dosa aja kalau ente minta gak dikasih sama dia. Kita kalau minta dosanya dia, ini saking pelitnya orang gak bakal dia kasih. Dicabutnya paksa. Begitu keluar ruhnya baunya semerbak. Dibungkus dengan kain kafan yang berbau busuk, dibawa ke 7 lapis bumi. Setelah itu dikembalikan di kuburnya, sempit kuburnya. Anda tahu, orang kalau zalim,
kalau mati dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi keluar dari agama, itu ditemani bukan malaikat yang baik, tapi diberikan 99 tinin. Tahu tinin? Tinin itu satunya ular berkepala 7. Tinin itu satunya 7 ular, satu ular berkepala 7. Jadi 99 dikali 7 dikali 7 berapa jumlahnya? 77 dikali 7, 53.000 kepala ular. Mematuknya sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Datang Mungkar dan Nakir, bertanya, "Man rabbuka?" Gara-gara gak pernah sholat, gara-gara gak pernah puasa Ramadan, gak bisa jawab. Yang terjadi apa? Dihantam dengan palu oleh malaikat Mungkar dan Nakir di telinganya. Maka ruh tersebut berteriak dengan teriakan yang sangat dahsyat, yang didengar seluruh alam, yang gak bisa dengar cuma manusia sama jin saja. Gimana caranya, Beb? Supaya kami ini selamat dari azab kubur. Pertama, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Karena kita ini kalau sholat 5 waktunya dijaga, sebenarnya gak punya dosa seumur hidup. Karena kata Nabi SAW, as-shalawatul khams, sholat 5 waktu. Wal jum'ah ilal jum'ah, Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain. Mukaffiratun, akan menghapuskan dosa. Idza jtunibatil kabair, kalau kita bisa untuk menjauhi dosa besar. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Guru. Terima kasih ilmunya ya. Mudah-mudahan kita jadi istiqomah, Guru. Kadang-kadang ada orang kan sebaik-baiknya nasihat adalah kematian. Tapi ada yang bilang gini, ngapain sih lu ingat-ingat mati jadi parno nih gitu. Nah itu gimana sih untuk nyikapin itu, Guru? Iya, baik. Kita harus beritahu dan beri pemahaman bahwasanya jadi orang beriman itu tahu hidup di dunia ini cuma makanul ubur, tempat kita lewat. Namanya kalau kita lewat ya cukup sekedarnya saja. Orang kaya mati enggak? Mati. Orang miskin? Mati. Yang pakai peci hitam? Mati, Guru. Jilbab kuning? Mati banget. Yang pakai peci putih? Mati. Semuanya bakalan mati. Nggak mungkin kita itu hidup selamanya. Makanya iman kita kepada al-hayatu ba'dal maut wajib. Orang tidak akan dikatakan beriman kalau dia tidak beriman kepada kehidupan setelah kematian. Ya, dulu di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki yang namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini dia punya kuali, kalau kita mau lihat kualinya harus naik tangga. Itu kuali dia pakai buat masak makanan, dia kasih ke orang-orang yang haji dan umroh. Secara logika ini orang bisa jadi masuk surga. Tapi kata Nabi, Siti Aisyah, ini orang ahli neraka. Kok bisa ya Rasulullah? Karena dia tidak pernah percaya kepada kehidupan setelah kematian. Masya Allah. Jadi harus hati-hati, Bib. Kalau ingkar kepada kehidupan setelah kematian, tidak ada bedanya dengan ingkar kepada Allah. Masya Allah, terima kasih ya Habibi ilmunya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya, yaitu mencari maslahat dari sosmed. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Ahmad Ridwan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.